Komunikasi adalah aspek utama dalam membentuk hubungan sosial. Tapi seringkali di setiap komunikasi ada bentrok yang menghasilkan debat. Debat seringkali mendapatkan konotasi negatif di masyarakat. Tapi sebaliknya, debat adalah sebuah hal yang pasti dan memang harus ada di hubungan sosial. Debat itu adalah salah satu fondasi peradaban. Segala kemajuan ilmu pengetahuan itu pasti ada perdebatan. Oke, sebelum masuk ke materi, selamat datang di Dewantara Project. Untuk materi hari ini, bagaimana debat di berbagai kondisi. Debat selalu ada di hubungan sosial kita, seperti di pertemanan, kantor, atau siapapun itu. Kita seringkali terlibat perdebatan, dan ini yang penting karena debat itu menurut saya pribadi adalah bentuk bela diri. Semakin berkembangnya zaman, maka seringkali kekerasan memenangkan argumentasi sudah tidak relevan karena ada hukum dan media sosial yang sudah seperti polisi. Orang yang melakukan kekerasan bisa langsung viral dan terkena sanksi sosial atau bahkan hukum pidana. Tapi jelas terkadang banyak masalah yang memang harus diselesaikan lewat kekerasan. Tapi di sini saya mau menekankan bahwa debat adalah sebuah bentuk bela diri yang bisa kalian gunakan. Oke, maka dari itu di konten kali ini kita akan bahas debat dengan cukup detail. Seluruh teknik debat ini diharapkan untuk hal yang baik, karena kalau kalian selalu memvalidasi kesalahan kalian lewat debat, maka pasti masyarakat akan sadar dan kalian akan mendapatkan sanksi sosial yang mungkin merugikan diri sendiri. Oke, ini adalah dasar dari debat. Karena metode debat yang saya berikan di sini itu tidak semua bisa digunakan di berbagai kondisi. Misal jika kamu ada bentrok seperti dihina atau dipermalukan oleh orang lain, maka metode debatmu akan berbeda dengan orang yang ingin berdebat misal di forum edukasi. Maka tujuan adalah aspek utama. Kamu harus tahu tujuan kamu debat apa. Apakah untuk memberikan argumentasi yang logis dan ilmiah? Apakah untuk melawan hinaan? Atau untuk merubah orang? Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi tentukan dulu tujuan kamu untuk apa. Contoh simpel. Kamu punya orang tua yang memiliki pemikiran yang cukup kuno, maka tujuan kamu adalah untuk merubah pemikirannya. Pasti kamu nggak mungkin memperdebatkannya dengan mempermalukannya, maka kamu akan memilih metode yang lebih sehat. William Edward Deming adalah seorang ahli statistik. Arti dari kutipan itu adalah bahwa selain Tuhan maka siapapun harus membawa data agar kita bisa mempercayainya. Argumentasi yang dipercaya banyak orang adalah argumentasi yang baik. Maka data adalah aspek penting dari sebuah argumentasi agar bisa dipercaya. Selain dipercaya, argumentasi menggunakan data lebih susah dibantah. Sehingga selain memiliki pertahanan yang kuat, maka serangan juga akan kuat. Nah, setelah kita tahu pentingnya data, sekarang kita akan mengenal kerangka logika yang kuat untuk argumentasi kita. Karena argumentasi yang dibangun dengan banyaknya data tapi memiliki logika yang buruk, maka akan tetap mudah dihancurkan. Nah, tapi kita harus tahu bahwa argumentasi itu terdiri dari premis-premis yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. Jika penalaran kita bagus, maka kita dapat membentuk premis-premis yang dapat membentuk kesimpulan yang kuat. Dalam kerangka argumentasi kali ini, kita akan bahas yang paling dasar dulu, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Kita kenalan dulu dengan deduktif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan lewat premis umum. Contoh paling simpelnya adalah premis 1, semua manusia akan mati. Premis 2, Aristoteles adalah manusia. Kesimpulan, Aristoteles akan mati. Nah, di sini ada premis umum yang dibangun untuk menciptakan kesimpulan yang spesifik. Semua manusia akan mati itu adalah premis umum karena semua manusia itu cangkupannya sangat luas. Nah, di sini premis 2 memberikan informasi bahwa Aristoteles adalah manusia. Yang ini spesifik karena ada namanya dan identitasnya. Kesimpulan Aristoteles akan mati itu dibangun oleh premis 1 dan premis 2. Harusnya sampai sini kalian ngerti karena ini cukup simpel. Sekarang kita masuk ke induktif. Kebalikan dari deduktif, induktif itu memberikan argumentasi lewat premis yang awalnya spesifik untuk menghadapi kesimpulan yang umum. Contohnya adalah premis 1, burung pipit dan gereja bisa terbang. Premis 2, burung elang juga bisa terbang. Kesimpulan, maka semua burung bisa terbang.
Oke, di sini burung pipit dan burung gereja yang bisa terbang, lalu ditambah dengan burung elang yang bisa terbang, maka kemungkinan semua burung bisa terbang. Tapi sebenarnya argumentasi induktif ini agak lebih susah, karena harus dibangun ke atas. Maksudnya jika deduktif semakin spesifik dan mengecil, maka induktif itu malah naik. Kemungkinannya adalah terkena logical fallacy seperti overgeneralization, yaitu bentuk kesalahan berpikir yang menyimpulkan sesuatu yang umum hanya dari premis-premis yang kecil. Contoh simpelnya, dari kelas 1 sampai kelas 6 guruku selalu jahat, maka semua guru jahat. Nah, jadi penting untuk memperhatikan premis dan jalur kesimpulan yang jelas. Dan yang terakhir adalah abduktif, yang sebenarnya lebih simpel karena ia membuat kesimpulan paling logis dengan data yang pas-pasan. Misal, rumahku pintunya kebuka, laptop dan HP ku hilang, banyak kerusakan paksa di mana-mana. Maka kesimpulan yang paling logis adalah menganggap bahwa rumah saya sedang dirampok. Dan mungkin ini yang sering terjadi di dunia nyata. Nah, kita akan melihat argumentasi seperti sebuah bangunan. Cara membangun bangunan yang kokoh adalah dengan membangun fondasi yang kuat. Begitu juga untuk merusak atau merobohkan bangunan seutuhnya adalah dengan menghancurkan fondasi awalnya. Begitu juga dengan argumentasi yang dibangun lewat premis-premis. Jika kita menyimpulkan premis dengan salah, itu sama saja dengan membuat bangunan yang agak mau hancur dan akan sangat mudah dihancurkan. Tapi jika penyimpulan atau sering disebut sebagai reasoning yang baik dapat membuat argumentasi yang kokoh. Tapi yang kita tahu semakin kuat bangunan dipengaruhi pada fondasi yang kuat. Begitu juga premis yang sebaiknya menyertakan data. Oke, kira-kira ini adalah contoh argumentasi yang tidak menggunakan data dan dibahas dengan argumentasi yang menggunakan data. Ekonomi Indonesia sangat baik, seluruh masyarakat hidup sejahtera, pendidikan yang merata, dan indeks kebahagiaan masyarakat yang tinggi. Maka Indonesia sedang baik-baik saja. Dibahas dengan data yang sekali lagi tidak resmi, hanya untuk contoh semata. Ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Menurut data dari berita Konoha menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang sangat gawat. Menurut data dari Wakanda Bersuara, banyak masyarakat Indonesia yang tidak sejahtera dan banyak pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Dan terakhir, menurut data dari Boja Wiho, Boruto jadi wakil Hokage, menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia sedang sangat kurang. Maka Indonesia tidak baik-baik saja. Oke, sekali lagi, anggaplah data itu beneran ada. Nah, menurut kalian lebih kuat yang mana argumentasinya? Jelas yang kedua, karena memiliki data yang konkret. Dalam membangun sebuah argumentasi yang menyatakan tentang hasil dari suatu dampak tertentu, maka dibutuhkan analisis kausalitas dalam prosesnya. Misal, pertambangan nikel di Raja Ampat dapat membuat kerusakan ekosistem karena pertambangan nikel pasti merusak ekosistem alam. Nah, kira-kira seperti ini jadi rumusnya. A menyebabkan C karena B. Sampai sini harusnya kalian paham. Dan cara analisis biar kalian bisa memahami hal-hal seperti ini bisa lewat berbagai cara sesuai topiknya. Misal Raja Ampat, kalian bisa mulai dengan topik pertambangan dan dampak dari pertambangan. Dan menurut data tidak ada satupun tempat pertambangan yang tidak merusak lingkungan dan ekosistem dari tempatnya. Nah, ini yang mungkin kalian suka karena metode ini kadang gampang, kadang juga gampang banget. Oke, serius. Nah, apa itu analisis fallacy? Singkatnya, kalian akan menganalisis argumentasi lawan kalian dengan menemukan logical fallacy. Ya, mungkin kalian sudah sangat bosan dengan logical fallacy, tapi kita akan bahas logical fallacy buat kalian yang nggak ngerti. Kalian bisa ke TikTok aku yang ini, PPT yang ini, itu sudah lumayan lengkap tentang pembahasan logical fallacy. Tapi kita akan ulang dengan cukup simple dan cukup singkat. Logical fallacy adalah sebuah kesalahan berpikir, yang salah satunya tadi overgeneralization atau sering disebut sebagai hasty generalization, yaitu menarik kesimpulan lewat premis-premis yang sangat kecil dan reasoning yang salah total. Selain itu, ada juga yang paling terkenal adalah ad hominem, yaitu menyerang personal, atau strawman fallacy, yaitu melebih-lebihkan argumentasi lawan agar terlihat tidak masuk akal. Dengan memahami logical fallacy, kamu jadi tahu bahwa logikanya salah, dan sebenarnya paling umumnya ada dua cara untuk langsung memberitahu bahwa ini adalah logical fallacy, atau dengan membongkar logikanya tidak masuk akal.
Contoh, ada orang yang menyimpulkan sesuatu dengan berlebihan atau overgeneralization dengan argumentasi yaitu setiap pemimpin lahir pada sistem monarki pasti kompeten karena saya seperti Saladin I atau Elizabeth I yang kompeten dalam memimpin. Cara pertama bisa dengan tidak. Ini logical fallacy, yaitu overgeneralization karena menyimpulkan sesuatu hanya lewat bukti-bukti kecil, sedangkan kompeten atau tidak dipengaruhi oleh pemimpin itu sendiri. Cara kedua bisa dengan argumentasi ini keliru karena memang banyak pemimpin yang lahir dari sistem monarki dan mereka terbukti kompeten, tapi banyak juga yang terbukti tidak kompeten. Jadi menyimpulkan sesuatu hanya dari premis-premis tadi, sedangkan banyak pemimpin yang tidak terbukti kompeten seperti Louis XVI, Marie Antoinette, dan Charles II dari Spanyol. Saya bukan mengatakan bahwa sistem monarki pasti melahirkan pemimpin yang tidak kompeten juga, tapi menjelaskan bahwa kompeten atau tidaknya suatu pemimpin itu dipengaruhi oleh personal dari pemimpin itu sendiri, dan kompetensi aslinya tidak dipengaruhi oleh fakta sejarah. Sebenarnya dua cara ini secara keseluruhan memang lumayan sama, tapi bagaimana proses argumentasi terbentuk membuat cara kedua menjadi lebih jelas dan kuat dalam menyampaikan informasi. Dalam debat, seringkali kepercayaan penonton terhadap kita dapat membuat lawan bicara menjadi terkena dampak psikologisnya. Ada berbagai cara agar masyarakat bisa percaya pada argumentasi kita, yang salah satunya adalah dengan logika yang kuat. Argumentasi yang sengaja dibuat rumit dan kompleks terkadang membuat masyarakat lebih percaya pada argumentasi yang terlihat rumit dan kompleks padahal isinya biasa aja. Maka dari itu, banyak dari kita yang menggunakan istilah-istilah rumit dan pembahasan dari sumber-sumber yang kompleks agar masyarakat lebih percaya dan dapat membuat lawan debat menjadi terpojok karena tidak mengetahui inti dari argumentasi lawannya. Menurut Daniel Kahneman dan Arnold Stokowski, manusia adalah makhluk yang tidak rasional dan seringkali decision making atau pengambilan keputusan dipengaruhi oleh emosi. Maka dari itu membuat argumentasi menjadi seemosional mungkin dapat membuat masyarakat lebih percaya pada kita. Cara ini sudah jadi cara dalam psikologi, dan selain lewat argumentasi, bisa juga lewat fisik seperti menangis atau teriak-teriak mohon. Karisma dan gaya bicara juga dapat mempengaruhi penonton. Orang yang memiliki karisma yang sudah disegani atau dipercaya oleh masyarakat akan mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat saat berdebat, dan orang yang memiliki ciri khas yang membuat masyarakat suka dapat membuat penonton menjadi lebih percaya dan suka pada argumentasi saat debat. Oke, harusnya kalian tahu apa itu debat informal. Itu debat yang dilakukan tanpa peraturan yang jelas. Bisa seperti debat dengan teman, bos, atau orang tua. Debat ini bisa terjadi di mana saja, seperti di jalanan atau di kantor. Oke, debat informal ini sebenarnya cukup beragam, tergantung tujuan kita sendiri. Contoh, kamu adalah pelayan kafe yang sedang berdebat dengan pelanggan yang merasa layanan kafe kamu ini buruk. Nah, tujuan kamu di sini adalah membuat suasana menjadi kondusif dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Maka cara debatmu harus menyesuaikan apa yang dimau pelanggan, dan jelas intonasi atau penggunaan katamu harus profesional dan jangan terpancing emosi. Tapi apa fungsinya metode-metode debat sebelumnya? Fungsinya adalah untuk memenangkan debat. Seperti di contoh yang pertama, jika tujuan awal berhasil yaitu membuat kondisi kondusif, sekarang tinggal memenangkan argumentasinya. Nah, tapi itu kalau debat yang beneran adu argumentasi. Bagaimana jika debatnya malah saling hina atau saling menjelekkan? Debat seperti ini kadang sering dibilang sebagai debat kusir. Debat seperti ini sebenarnya tidak baik karena dapat menunjukkan kebodohan antara dua pihak. Tapi memang terkadang debat seperti ini perlu kita lawan di beberapa kondisi. Cara untuk memenangkannya juga bisa dipakai bahkan di debat formal, yaitu pancing emosinya. Kunci dari debat ini yaitu satu, jangan terlihat tidak punya kendali pada kondisi sekitar. Nah, tapi kalau kita lihat orang yang debat marah-marah terkadang malah memenangkan debat. Nah, ini yang poinnya. Jangan pernah terlalu marah, cukup terlihat marah. Jika kalian marah, maka kalian akan terlihat tidak fokus dan akan terlihat bodoh. Sedangkan jika kalian terlihat marah, kalian hanya menampilkan emosi yang bisa kalian kendalikan.
Karena jika kunci dalam debat ini adalah tidak terpancing emosi, maka kunci untuk memenangkannya adalah dengan memenangkan lewat argumen yang berlandaskan emosi. Misal saat kita kecil, mungkin kita pernah debat dengan ayah. Walaupun ayahmu memang beneran salah, tapi jika kamu dibentak atau dimarahi, maka seakan-akan ayahmu lah yang benar. Contoh ini bukan mengajari untuk memusuhi atau mendebat orang tua. Karena ingat, debat informal ini simple, yaitu sesuaikan tujuan kita, lawan debat dan caranya. Contoh lagi, misal teman kalian ada masalah dengan kalian dan kalian mau dia berubah agar masalahnya selesai. Nah, di sini tujuannya sudah tinggal sesuaikan lawan debat kalian, seperti dia orangnya emosian, senang dikritik atau baperan. Lalu sesuaikan juga caranya yang mengacu pada tujuan atau tipe orangnya. Kira-kira kalau orangnya emosian dan kamu pakai cara pancing emosinya, bukannya membawanya ke tujuan, tapi malah makin memburuk. Atau kalau orangnya suka menerima kritik, tinggal pakai cara pelan-pelan dan argumentasimu juga harus logis. Kira-kira seperti ini isi kontennya. Jika ada kebingungan bisa tanya di komentar, dan dia pasti kebaca karena komentarnya pasti sepi. Dan oke, selamat tinggal.